Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas seorang sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau itu membahas tentang bagaimana mengurus negara. Sayyidina Abu Bakar ini mengelola negara dalam urusan di dalam negeri. Sebelum kita bahas bagaimana urusan luar negeri, politik luar negeri, jihadnya dan seterusnya. Nah, tugas Abu Bakar ini masih dibakar Sayyidina Abu Bakar dengan dagang. Ada juga yang ngurus administrasi, yakni sahabat Zaid bin Thabit, dan juga terkadang dibantu oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Jadi beberapa fungsi itu kemudian dilakukan karena prinsipnya bahwa yang memegang urusan untuk pengurus berbagai urusan itu adalah khalifah. Ketika khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerlukan bantuan, maka dia bisa mengangkat siapapun yang dipercaya oleh khalifah untuk untuk memegang jabatan tertentu. Misalnya ketika jabatan qadha, peradilan tidak bisa dikelola sendiri, maka kemudian Abu Bakar mengangkat seorang sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau masalah keuangan nggak bisa dirangkap karena menyangkut masalah apa yang masuk ke Baitul Mal, apa yang keluar dari Baitul Mal, maka itu Abu Bakar mengangkat sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah. Urusan-urusan pemerintahan yang lainnya itu masih dirangkap oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan dirangkap sebenarnya, karena tugas tanggung jawab utamanya adalah pada khalifah. Nah, ini juga penting terkait bagaimana khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjalankan tugas-tugas mengelola negara, sementara kemudian harus fokus sebagai seorang khalifah, dan sebelumnya Abu Bakar adalah seorang pedagang, seorang saudagar, pengusaha. Maka kemudian sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq itu dipandang oleh sahabat-sahabat yang lain itu memerlukan tunjangan untuk menjalankan pemerintahan. Jadi para sahabat Umar, Abu Bakar, Ubaidah bin Jarrah, kemudian ini diantaranya memikirkan bagaimana caranya agar khalifah fokus menjalankan pemerintahannya tanpa dibebani urusan kebutuhan hidupnya. Maka kemudian mereka mengusulkan diantaranya tunjangan untuk khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berapa tunjangan untuk khalifah itu? Kita lihat, pemikiran untuk memberikan tunjangan kepada seorang khalifah, khusus khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu berawal dari seorang peristiwa, yakni seorang Abu Bakar resmi dilantik. Setelah resmi dibayar seorang khalifah, nah itu Abu Bakar masih menjalankan kegiatan pergi ke pasar, bawa pakaian, berjualan pakaian, kemudian diperdagangkan di pasar. Bayangkan ya, seorang kepala negara itu dagang di pasar, Masya Allah. Lalu Abu Bakar itu bertemu dengan Umar bin Khattab, bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka bertanya, ya wahai Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, mau kemana engkau Khalifah? Kau Bakar mau ke pasar. Apa yang Anda lakukan? Mau ke pasar, mau ngapain? Sementara Anda sudah diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, ngapain kau mau ke pasar? Dia menjawab, lalu kalau saya tidak ke pasar, dari mana saya memberi makan kehidupan keluargaku dan aku? Kemudian berklik bersama kami akan berikan tunjangan kepada Anda, Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab. Kemudian rapat mereka. Nah, hasilnya nanti Abu Bakar diberikan tunjangan supaya tidak pergi lagi ke pasar. Ketika menjadi khalifah, para sahabat senior di antara Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah menetapkan gaji tunjangan kepada Abu Bakar Siddiq sebesar 250 dinar per tahun. 250 dinar setiap tahun. Itu sekitar 1062 gram emas. Sedangkan kalkulasi sendiri ya. Berapa tunjangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diambilkan dari bakas Baitul Mal dan seekor kambing ini per hari untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari plus lemak dan susu untuk makanan keseharian.
Itu tunjangan untuk seorang khalifah. 250 dinar sekitar 1062 gram setiap tahunnya, dan seekor kambing untuk kebutuhan hidupnya. Tapi kambing tersebut itu enggak dimakan sendiri oleh Abu Bakar setiap harinya, tetapi digunakan sebagian untuk jamuan para tamu-tamu negara. Abu Bakar Siddiq hanya boleh mengambil bagian dari kambing itu ada hanya kepala dan kaki, sisanya untuk tamu-tamu, jadi cuma setengahnya aja. Nah, selain itu Abu Bakar mendapatkan dana untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini karena seorang kepala negara itu harus difasilitasi untuk haji, untuk umroh, tidak dari keuangan sendiri. Kenapa? Karena nanti seorang khalifah itu pada waktu itu kaum muslimin haji umroh itu waktunya untuk melakukan konsolidasi terhadap para gubernur di daerah masing-masing daerah. Momentum haji, momentum umroh itu biasanya dijadikan wasilah, dijadikan waktu oleh khalifah untuk pertemukan gubernur-gubernur para wali. Maka penting untuk mendapatkan tunjangan dari negara. Dan ini biaya haji, biaya umroh, dan kemudian diminta memberikan tulisan untuk yang baru. Ini karena kesederhanaan Abu Bakar Siddiq, baju-bajunya diganti. Seorang khalifah boleh memiliki baju yang layak untuk dipakai. Nah, ini bisa dilihat Sirah Nabawi, Sirah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali. Yang disebutkan sana bagaimana, apakah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mencukupi 250 dinar setiap tahun? Maka awal kepemimpinannya Abu Bakar mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, inilah kita akan lihat Abu Bakar terus terang mengatakan sahabat senior pada saat itu pedagang itu tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lalu kemudian ketika bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar sedang berdagang, ditanya, kau sudah jadi khalifah Abu Bakar, kenapa harus berdagang, dan seterusnya. Jawaban Abu Bakar Siddiq, aku tidak perlu pemerintahan kekuasaan dari kalian Abu Bakar. Kalian memberiku tunjangan yang tidak cukup untuk membiayai hidup keluargaku. Sampai kayak kenapa Sayyidina Abu Bakar demikian, dan apa bedanya nanti sistem negara, sistem kekaisaran saat itu pada waktu itu masih berlangsung, bagaimana mereka memperlakukan uang yang masuk. Dan ini menurut saya itu adalah suatu hal yang luar biasa, sangat baik, justru membedakan nanti dengan sistem pemerintahan kekaisaran, kerajaan, bahwa seorang khalifah itu tidak otomatis menguasai seluruh uang yang masuk di Baitul Mal. Nah, itu poin pentingnya. Maka ketika itu Abu Bakar terus terang, ketika Abu Bakar tidak boleh berdagang, boleh berbisnis, sementara harus fokus mengurus urusan negara. Dan kita perhatikan urusan negara bukan 12 jam, bukan 8 jam, tetapi 24 jam urusan negara tuh. Kapan khalifah diperlukan maka dia harus hadir. Dia nggak boleh kemudian ada waktu-waktu tertentu yang kemudian bisa libur. Kapan diperlukan maka dia harus hadir. Nah, ketika merasa tunjangan tak cukup, Abu Bakar mengatakan, aku minta 300 dinar dan seekor kambing 300 dinar. Saya Abu Bakar bilang per tahun, dan seekor kambing penuh, kata Abu Bakar Siddiq, kami itu hari. Lalu karena Umar itu keberatan, kemudian Ali bin Abi Thalib datang berkata kepada Umar bin Khattab, berikan gaji itu untuk Abu Bakar. Abi berkata, menurutnya apakah kau setuju dengan pemerintahan Abu Bakar? Kata, ya saya setuju. Kata Ali, setuju. Abu Bakar Siddiq kemudian mengatakan, anta berdua adalah orang-orang muhajirin, apakah tidak tahu yang lain yang setuju? Tidak, ini cuma kalian berdua. Abu Bakar, perhatikan bagaimana perhatian Abu Bakar Siddiq terhadap uang-uang yang kemudian dia itu uang Baitul Mal, kemudian menjadi sah ketika itu menjadi tunjangan buat khalifah, menjadi tunjangan buat kepala negara. Kayak Umar, Ali setuju. Dari kemudian jadi bagaimana kaum Ansor, apa setuju atau tidak?
untuk menentukan gaji saja Abu Bakar harus bertanya kepada rakyat. Untuk menentukan ini gaji saya segini 300 dinar tahun plus satu kambing setiap hari, apakah sekalian setuju? Nah, ketika itu Abu Bakar meninggalkan pasar berpindah di hadapan rakyatnya, banyak orang sempat berkumpul. Abu Bakar mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai sekalian, sekalian orang-orang banyak, gajiku, kata Abu Bakar, sebagai kepala negara 250 dinar dan separuh kambing. Sebelumnya gaji Abu Bakar 250 dinar dan setengahnya kambing kepala kaki. Umar dan Ali menggenapkan menjadi 300 dinar, sekitar 1275 gram emas atau dan seekor kambing utuh. Apakah kalian ridho dengan gaji yang kuterima ini? Bayangin seorang kepala negara kemudian hanya untuk menentukan gaji tunjangan dari dirinya harus meminta keridhaan masyarakat. Apakah masyarakat ridho? Karena itu uang rakyat, uang umat diminta ridhonya. Maka semua kesempatan menjawab ya kami ridho. Sudah ada Baduy tentang berbagai hal di sebuah masjid keberatan. Sebenarnya tidak apa yang perlu Baduy. Orang-orang muhajirin menyetujui itu, maka kalian harus menyetujui. Itu akhirnya dianggap setuju, karena satu orang yang tidak setuju itu pun bukan karena apapun, mungkin karena ketidaktahuan saja. Maka akhirnya ditetapkanlah untuk tidak bakal 300 dinar setiap tahunnya dan seekor kambing utuh setiap hari. Nah, terus kalian semuanya sudah mendapatkan kesepakatan dari Umar, jumlah gaji yang diterima Abu Bakar 300 dinar dan sebelumnya Abu Bakar tidak semua gaji yang ditentukan untuknya. Dia hanya mengambil sedikit dari gajinya sekedar untuk mencukupi hidup keluarganya yang sangat sederhana. Nah, yang penting mungkin untuk ukuran kita untuk gaji bukan mungkin kita anggap relatif lah. Kalau misalkan ukuran 1270 dinar itu untuk untungan kita mungkin lebih dari 1 miliar, tergantung nanti kita berapa harga emas. Kira-kira begitu, 1275 gram emas, 1275 gram emas setiap tahunnya. Kalau dibagi mungkin sekian puluh juta per bulannya. Nah, kemudian kita anggap kok gaji kepala negara besar itu tergantung juga, bisa dibandingkan dengan pemerintahan sekarang. Seorang presiden misalnya pejabat itu gajinya mungkin 60-70 juta, tapi lihat apa yang kemudian ditempatkannya, berbagai macam tunjangan untuk presiden pada saat sekarang misalnya. Apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yakni kekaisaran, kerajaan, raja-raja pada masa itu di negara-negara barat itu. Konsep gaji untuk tunjangan itu tidak dikenal oleh bangsa-bangsa barat pada saat itu, kecuali pada masa sekarang ini belakangan, dan setelah abad ke-18, 19, 20 lah baru dikenalkan konsep gaji atau tunjangan untuk seorang kepala negara. Karena sebelumnya itu di barat sendiri tidak berganti, yang tidak berlaku tunjangan kepala negara buat kaisar, buat raja itu tidak ada, karena mereka prinsip apa yang menjadi untuk kaisar adalah hak kaisar. Ketika orang-orang datang di berbagai negara untuk menyerahkan upeti segala macam buat kaisar, semuanya adalah hak kaisar. Bayangin, semua orang yang masuk itu milik raja, milik kaisar. Kaisar Persia dulu, kaisar Romawi dulu.
mereka hidup berlimpah luar biasa, karena yang masuk kas negara itu milik kaisar. Apapun yang masuk ke kas negara semua milik kaisar, milik raja. Bisa dibagi kaisar yang lain tuh. Setiap yang masuk kas negara itu milik kaisar, milik raja. Bayarkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia hanya mendapatkan sekian, hanya sedikit saja dari sekian banyak kas negara yang masuk. Kas negara yang masuk. Dan itu apa yang menjadikan untuk kaisar, untuk negara, nah itulah hak kaisar. Itu menjadi undang-undang di barat. Otoritas keuangan negara sepenuhnya masuk kepada pemimpin ya, tidak ada pemisahan sebagaimana seperti oleh raja seperti Raja Louis 19. Kan aku adalah negara aku, ya mencakap kita siapa itu. Maka yang masuk adalah negara itu adalah miliknya, milik si raja-raja. Itu raja-raja di barat. Ratusan tahun Rasulullah, 1000 tahun setelah Rasulullah masih banyak pemahaman yang masuk ke kas negara itu milik raja, apa yang masuk ke kas negara itu milik kaisar. Baru belakangan mereka mengenal konsep tunjangan, baru belakangan mereka mengenal konsep gaji. Sebelumnya tidak mengenal konsep tunjangan gaji, dan ini baru dipelopori oleh Islam, Khalifah Abu Bakar. Ini sportif. Artinya seorang khalifah melepaskan berbagai macam kepentingan untuk berdagang, untuk berbisnis. Dia harus berfokus berusaha tegar, bahkan untuk itu negara sudah sepelayaknya memberikan tunjangan bagi seorang khalifah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi juga sebagaimana kaisar, raja-raja di Eropa sebelumnya, berbagai negara, setiap yang masuk milik kaisar, setiap yang masuk milik raja, yaitu dari raja-raja. Tidak ada raja di dunia ini yang miskin, artinya seperti Raja Saudi Arabia, Raja Brunei Darussalam. Raja-raja itu luar biasa kaya. Makanya itu yang tadi diantaranya yang udah masuk ke kas negara, kemudian itu bisa sepenuhnya bagaimana hak kaisar, hak raja untuk menentukan uang tersebut kemana. Nah itu sampaikan untuk kemudian bersangka, kok khalifah tidak materialistik, itu wajar itu kalau dibandingkan dengan kebiasaan orang barat, raja-raja kekaisaran di mana mereka berada, itu yang masuk ke kas negara itu semua milik kaisar, semua milik raja. Dan nanti kita lihat Abu Bakar As-Siddiq tidak mengambil apapun di antaranya selain tidak terima. Yaitu bedanya pemimpin zaman sekarang, gaji 60 juta, gaji cuma 70 juta, tapi kekayaannya naik bermiliar-miliar. Nah itu dari mana itu? Sementara tadi kita lihat para khalifah kaum muslimin gaji segitu ya sudah, tidak cewek-cewek urusan yang lain, tidak urusan impor dapat sekian, urusan proyek-proyek sekian berapa ribu triliun dapat berapa sekarang tuh. Dari setiap anggaran urusan APBN 2000 triliun, maka sudah bukan rahasia para pejabat itu mendapatkan sekian. Nah berikutnya, setelah jadi khalifah kaum muslimin, Abu Bakar As-Siddiq tetap menjadi seorang pribadi tawadu. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar selalu memerah susu untuk kepentingan warga kabilahnya, terutama untuk orang-orang yang sudah tua dan seterusnya. Kemudian setelah dibayat, ada seorang perempuan kabilahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berkata, sekarang Abu Bakar sudah tidak legal memerah susu kambing untuk kita, karena bisa pekerjaan oleh Abu Bakar. Abu Bakar mendengar pernyataan beliau, sungguh aku akan tetap memerahkan susu kalian, dan aku berharap posisi susuku ini tidak mengubah kebiasaanku dari kebiasaan sebelumnya. Maka Abu Bakar tetap memerahkan susu kambing untuk mereka ketika tinggal di luar pinggiran Madinah dengan melakukan aktivitas sekarang dulu